Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Krisna Rizatrio dari mahasiswa Program Studi Perdagangan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyatama. Di video ini, di video UTS Keuangan Internasional ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dalam rasio keuangan perusahaan. Perusahaan yang saya ambil yaitu perusahaan Indopoli Swaskara Industri Tbk atau disingkat IPOL. Merupakan perusahaan lebar plastik terbesar di Indonesia dan memproduksi plastik baik itu maupun impor ataupun ekspor dan juga beroperasi pada tahun 1996. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjut ke penjelasan analisis saya sebagai berikut. Oke, baik, pada analisis rasio perusahaan atau analisis rasio keuangan perusahaan memiliki beberapa jenis rasio, yaitu ada 5 jenis rasio perusahaan. Yaitu yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio aktivitas, yang ketiga ada rasio solvabilitas, yang keempat ada profitabilitas, dan terakhir adalah rasio pasar. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu rasio likuiditas. Oke, baik teman-teman, yang sudah kita lihat tabel di sebelah kiri ini adalah tabel rasio likuiditas. Nah, di nomor 1 ini merupakan rasio lancar. Rasio lancar ini yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset yang dapat diubah menjadi uang dalam waktu singkat, teman-teman. Nah, pada tahun 2020 memiliki nilai 1,3. Lalu meningkat lagi di tahun 2021 1,40 dan meningkat kembali 1,45 di tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lanjut di nomor 2, adalah rasio kas. Rasio ini mengukur kemampuan di mana perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan uang tunai dan skala kasnya saja. Nah, tahun 2020, rasio ini ada 33%, kemudian nurun jadi 25% dan 2021, dan di tahun 2023, Lalu yang kedua adalah rasio kas. Rasio kas ini mengukur sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan uang tunai dan kesalahan kas saja. Nah, di tahun 2020, rasio ini senilai 33%, yang kemudian turun menjadi 25% di tahun 2021, dan lanjut turun kembali di tahun 2022, yaitu 18%. Meskipun turun terus-menurun, perusahaan ini masih memiliki sejumlah besar uang tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lanjut, yang ketiga ada rasio cepat atau quick ratio. Rasio ini mirip dengan rasio lancar, tetapi tidak termasuk stok dalam perhitungannya. Nah, di tahun 2020 hingga 2022, terdapat angka 1 yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang baik, bahkan tanpa stok. Lalu yang terakhir, rasio modal kerja. Rasio modal kerja ini mengukur seberapa besar modal kerja perusahaan dalam kaitannya dengan total aset. Pada tahun 2020, sejumlah 94%, dan tahun 2021 12%, dan tahun 2022 yaitu 13%. Ini melihatkan seberapa bagusnya peningkatan tersebut dalam modal kerja. Seperti itu. Nah, teman-teman, rasio likuiditas ini dan kesimpulannya bahwa analisis likuiditas perusahaan IPOL ini merujuk pada peningkatan dalam rasio-rasio kunci seperti rasio lancar, rasio kas, dan rasio modal kerja dalam sama periode 2020 sampai 2022. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghadapi kewajiban jangka pendek dengan baik, terus menjaga jumlah uang tunai yang cukup, dan juga mengelola modal kerja secara efisien. Kinerja keuangan yang lebih baik dalam hal ini likuiditasnya dapat menjadi indikator positif bagi para pemegang saham dan juga kreditur perusahaan. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah rasio aktivitas. Yang kita sudah lihat di rasio sebelah, yaitu tabelnya, rasio aktivitas, ada 6 komponen, ya, teman-teman. Nah, pada analisis rasio aktivitas ini pada perusahaan Indopoli Swaskara Industri Tbk atau IPOL selama 3 tahun terakhir ini, yaitu 2020, 2021, dan 2022, terlihat perbedaan tren dan juga perubahan menarik nih, teman-teman. Rasio aktivitas ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mengolah dan memaksimalkan penggunaan aset untuk penghasilan pendapatannya. Nah, yang pertama ini yang kita lihat, yang pertama itu adalah total asset turnover atau disingkat TATO. Nah, pada rasio ini menunjukkan berapa efisiensi perusahaan yang digunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan. Nah, selama 3 tahun berturut-turut ini, IPOL berhasil menjaga rasio ini tetap stabil menjadi angka 1. Ini menunjukkan konsistensi dalam penggunaan aset perusahaan untuk penghasilan pendapatannya. Lanjut, yang nomor 2, atau RIF turnover. Rasio ini mengukur seberapa cepat perusahaan mengumpulkan piutang dari penjualan pada tahun 2020. Perusahaan ini memiliki 3,81 yang meningkat kembali jadi 4,29 pada 2021, dan juga turun kembali jadi 3,87 di 2022. Ini menunjukkan bahwa peningkatan dalam efisiensi pengelolaan piutang walaupun ada fluktuasinya. Nah, yang itu nomor 3 ada reference collection period atau day of receivable. Rasio ini mengukur berapa lama waktu yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengumpulkan piutang. Nah, pada 2020 rata-rata waktu koleksi adalah 94 hari, yang meningkat tajam menjadi 360 hari pada 2021, dan kemudian naik kembali menjadi 460 hari pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi perpanjangan waktu dalam mengelola piutang pada tahun 2021 hingga 2022. Selanjutnya,
Selanjutnya adalah inventory turnover. Rasio ini mengukur seberapa cepat perusahaan dapat menjual persediaan barangnya. IPOL mencatat perputaran persediaan yang relatif stabil selama 3 tahun tersebut dengan angka 5,15% pada tahun 2020 dan juga 2021 5,68%, ditambah lagi lalu menurun di angka 4,82% ya di 2020. Lalu yang kelima yaitu ada reference day inventory. Reference day inventory ini rasio untuk mengukur rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual seluruh persediaannya. Meskipun ada fluktuasinya, IPOL berhasil mempertahankan rata hari persediaan pada tingkat yang masih terkendali selama periode tersebut. Nah, yang terakhir teman-teman, ada asset turnover, yaitu rasio ini mengukur seberapa efisiensi perusahaan dalam memegang aset untuk berhasilkan penjualan. IPOL juga berhasil menjadi rasio tetap stabil di angka 0,7 di 2020 dan 0,80 di 2021 dan 2022 0,81. Nah, secara keseluruhan, analisis rasio aktivitas ini IPOL menunjuk bahwa adanya stabilitas dalam penggunaan aset dan penjualan, efisiensi dalam pengelolaan piutang selama 3 tahun terakhir, dan meskipun ada fluktuasinya, perusahaan mampu menjaga rasio-rasio ini dalam kisaran yang dapat diterima. Cerminan untuk usaha ini memaksimalkan kinerja dan keuangan perusahaan yang tepat, teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke rasio solvabilitas. Oke teman-teman, selanjutnya ada rasio solvabilitas yang dapat kita lihat di tabel grafik ini memiliki 4 rasio rumusnya. Nah, pada penelitian saya ambil, rasio keuangan terhadap perusahaan Idopolis Solkara Industri Tbk atau IPOL selama 3 periode yaitu 2020, 2021, dan 2022 ini mengungkapkan informasi yang relevan mengenai solvabilitas perusahaannya. Rasio solvabilitas adalah indikator penting untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan dan juga mengelola hutangnya, teman-teman. Nah, berikut adalah penjelasan saya dari rasio-rasio solvabilitas. Yang pertama ada total debit on equity ratio atau DER. Nah, pada tahun 2020, perusahaan senilai 62% dan 2021 senilai 70% dan 2022 turun menjadi 60%. Rasio DER ini mengukur seberapa besar hutang perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya. Nah, peningkatan DER pada tahun 2021 ini mengindikasikan bahwa perusahaan mengandalkan lebih banyak hutang untuk mengenai operasionalnya. Namun, menurun di tahun 2022 ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin lebih merugi terhadap hutang. Lanjut, yang kedua ada debit out asset ratio. Pada rasio ini di tahun 2020 sekitar 37% dan 2021 itu 40%. Di 2022 itu menjadi 39%. DER ini mengukur seberapa besarnya perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Peningkatan DER ini pada tahun 2021 menandakan peningkatan ketergantungan perusahaan pada hutang semakin ada penurunan di tahun 2022. Perlu diperhatikan bahwa perusahaan masih memiliki tingkat hutang yang signifikan dibandingkan dengan asetnya gitu. Lalu yang ketiga, ada long term debit to total equity ratio. Nah, pada tahun 2020, LTDE ini perusahaan sekitar 1,4% saja. Lalu naik menjadi 2,2% di tahun 2021 dan di 2022 itu menurun menjadi 1,8%. Rasio ini mengukur sejauh mana hutang jangka panjang dibandingkan ekuitasnya. Dan kenaikan LTDE ini pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan hutang jangka panjang dalam struktur keuangan perusahaan. Namun penurunan pada 2022 ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin lebih mengurangi hutang di jangka panjangnya. Jadi menurut saya analisis rasio stabilitas ini menunjukkan fluktuasi dalam tingkat hutang dan ekuitasnya dari perusahaan selama 3 tahun terakhir. Perlu diperhatikan bahwa perubahan dalam rasio stabilitas ini dapat dipengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengatasi kewajiban keuangan dan juga resiko yang terkait dengan tingkat hutangnya. Dan oleh karena itu perusahaan perlu menjaga keseimbangan dan juga tepat antar hutang dan juga ekuitas dalam upaya memitigasi resiko solvabilitasnya, teman-teman. Oke teman-teman, yang sudah kita lihat rasio probabilitas selanjutnya. Profitability ada 7 rasio, teman-teman. Yang pertama ada gross profit margin ratio. Gross profit margin ratio ini atau disingkat GPM, rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dan juga penjualan selama 2020 sampai 2022. GPM ini dari perusahaan di tahun 2020 hingga 2021 sekitar 22% dan menurun di 2022 ini sebesar 19%. Meskipun ada penurunan, teman-teman, perusahaan masih berhasil dalam mempertahankan laba kotor dan yang sehat ini. Selanjutnya ada profit margin ratio atau PMR. Rasio ini mengukur seberapa besarnya sih laba bersih yang diperoleh dari penjualan. Perusahaan ini memiliki MPR yang stabil sekitar 6% selama 3 tahun. Namun pada 2022 MPR mengalami penurunan signifikan sekitar 2%. Ini bisa menjadi perhatian penting karena menunjukkan penurunan yang signifikan dalam profitabilitas yang bersih. Selanjutnya, nomor 3, ada net profit margin. Ini adalah rasio yang mirip dengan MPR. Tapi selama periode tersebut perusahaan memiliki MPM-nya sekitar 4% yang turun menjadi 2% pada tahun 2022. Maaf. Selanjutnya ada return on asset atau ROA. Ini rasio mengukur efisiensi perusahaan dalam keberhasilan laba dan dari aset
yang dimiliki. LOE ini perusahaan mengalami penurunan dari 6,3% pada tahun 2020 menjadi 2,2% di tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin lebih menghadapi tantangan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba gitu. Selanjutnya, yang nomor 5, ada return on equity atau ROE, mengukur seberapa efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari modal pemegang saham. Perusahaan memiliki ROE sekisar 4,7% pada tahun 2020 dan naik 5,0% pada tahun 2021, tetapi turun menjadi 1 di tahun 2022. Wow. Kemudian return on investment atau ROI ini mengukur laba bersih perusahaan dari investasi yang telah dilakukan. ROI ini dari perusahaan turun dari 4,3% di tahun 2020 menjadi 1,6% di tahun 2022. Lalu yang terakhir adalah earning per share atau EPS, menunjukkan laba yang dihasilkan per sahamnya. Perusahaan memiliki EPS ini stabil selama 3 tahun, tetapi mengalami penurunan signifikan dari Rp53.246.000 di tahun 2020 menjadi Rp21.775.000 di tahun 2022. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari ini adalah analisis saya adalah probabilitas terlihat bahwa perusahaan menghadapi penurunan yang signifikan dalam sebagian besar rasio probabilitas selama periode tersebut. Terutama di tahun 2022 ini bisa menjadi tanda-tanda pentingnya bagi investor dan juga pemegang kepentingan atau pemegang saham dan juga perusahaan yang mungkin perlu melakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang ada dan juga dapat mempengaruhi penurunan perusahaan tersebut di tahun 2020. Oke, selanjutnya kita ke rasio yang terakhir, yaitu rasio pasar. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah rasio pasar. Rasio pasar ini menjadi 4 rasio, teman-teman. Dalam penelitian analisis rasio keuangan terhadap perusahaan Indopoli, Swaskara, Industri Tbk atau IPOL selama 3 periode ini, yang berfokus pertama adalah pada analisis rasio pasar. Rasio pasar merupakan rasio yang sangat penting untuk kebutuhan investor dan juga pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja saham dan juga aset perusahaan. Dan berikut hasil analisis rasio saya dari perusahaan IPOL selama 3 tahun terakhir ini. Nah, yang pertama ada price earning ratio atau PER. Earning ratio ini mengukur hubungan antar harga saham perusahaan dengan laba per sahamnya. Nah, di tahun 2020 adalah 3,33 kali, menurun tajam menjadi 0,87 kali dan pada tahun 2021 dan juga 2022 sekitar 0,34 kali. Penurunan ini sangat signifikan, teman-teman. Mungkin mencerminkan perubahan dalam kinerja keuangan perusahaan atau juga sentimen investor terhadap saham tersebut. Lalu yang kedua ada dividend yield atau DY. DY ini mengukur dividen yang dibayar perusahaan untuk kepentingan saham untuk pemegang saham sebagai presentasi dari harga saham. Pada tahun 2020 DY adalah 17.749.000, kemudian menurun menjadi 11.125 pada 2021 dan menurun lagi 3.062.900 ya 2022. Penurunan ini dividen bisa menjadi pertimbangan penting bagi investor yang mencari pendapatan dividen dari investasi saham. Jadi berhati-hati ya teman-teman. Yang ketiga ada price on book value. Price on book value ini mengukur hubungan antara harga saham perusahaan dengan nilai buku per sahamnya. Nah, di tahun 2020 sekitar 121 kali, lalu menurun jadi 161 kali di 2021 dan menurun kembali di 2022 153 kali. Penurunan ini bisa mencerminkan penurunan nilai buku perusahaan atau perubahan dalam harga saham. Lalu yang terakhir ada book value atau BV. BV adalah presentasi dari nilai buku per saham. Selama 3 tahun, BV perusahaan yaitu antara 3,66% hingga 3,83%. Ini menunjukkan bahwa sebagai besar nilai perusahaan masih didasarkan oleh nilai buku per saham. Nah, jadi teman-teman, dalam analisis rasio pasar ini terlihat bahwa kinerja saham Indopoli sangat fluktuasi dan signifikan dalam periode tersebut. Investor perlu mempertimbangkan untuk penanaman investasi di perusahaan ini dan juga rasio ini sebelum membuat keputusan untuk berinvestasi gitu, teman-teman. Dari penurunan PR dan DY serta FBV ini mungkin menjadi perhatian bagi investor yang mempertimbangkan untuk penanaman saham di IPOL ini. Seperti itu pendapat saya. Oke teman-teman, dari analisis saya segitu dulu. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf ada kesalahan kata-kata dan kekurangan perkataan saya. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.